Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik dan amat sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk saat ini di masa COVID-19, kami boleh ibadah melalui online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa ya Bapa, biar lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Mereka sakit Tuhan sembuhkan, mereka susah Engkau penghibur mereka ya Tuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan yang cukupkan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang sakit Tuhan yang sembuhkan. In Jesus name mereka sembuh. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu, kuasa-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama-nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin.
lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan wow. Wow, sing. Ku dambah hadirmu. Wow, inilah hidupku, sing. Hidupku hanyalah untukmu, yes. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dan ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Dan waktu ini kami mau pakai, kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu turun atas setiap kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. When peace like a river attends my way, when sorrow
Mari katakan bersama, Tenanglah,
Shalom jemaat GBI Lewi yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah, dan kita masih dalam ibadah di rumah karena pandemi. Tapi saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita beribadah. Nah, kita masuk dalam bulan Agustus, di mana kalau secara negara kita memperingati kemerdekaan. Karena itu saya pun mau berbicara hari ini mengenai kemerdekaan di dalam Kristus, atau dimerdekakan dari kok. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh menikmati ibadah dan mau belajar firman-Mu. Pimpin kami sehingga kami mendapat hikmat dan pewahyuan, inspirasi, tuntunan dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, supaya pelajarannya, sistematikanya lebih mudah dilihat dan juga Bapak Ibu bisa menikmati ibadah ini dengan lebih baik, saya akan bacakan firman Tuhannya, ya, dan saya tampilkan dalam slide PowerPoint yang sudah saya siapkan, ya. Saya akan mulai dengan Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Lalu kalau dilanjutkan ayat berikutnya, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, dia bisa mendapatkan, tapi bukan dengan air mata. Nanti saya akan tunjukkan, ya. Dan itu tidak bertentangan dengan ayat ini kalau saya akan menceritakan bagaimana Esau itu bisa lepas dari kok yang pernah dia miliki karena nafsu rendah. Jadi Esau pernah memiliki nafsu rendah yang pada waktu itu diungkapkan oleh Ibrani tadi karena menjual hak kesulungan. Walaupun saya sebenarnya, ya, kalau berpikir kan pada zaman Esau itu Alkitab belum ditulis. Siapa yang mengajari hak kesulungan? Karena hak kesulungan itu ketika anaknya Yakub yang paling sulung yaitu Lewi, maka dia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, ditunjuk sebagai suku yang melayani Tuhan, tidak mendapat hak tanah, tapi suku-suku yang lain memberikan persembahan kepada suku Lewi. Nah, Lewi atau hak kesulungan ini adalah anak-anak Yakub atau bangsa Israel, sementara Esau adalah kakaknya Yakub. Jadi pada waktu Esau hidup sebenarnya belum ada hak kesulungan itu. Makanya ceritanya menurut saya justru menjadi menarik. Tapi yang pasti, apa sih yang dilakukan oleh Esau sehingga dia sempat terkena kok? Nah, kita akan detailkan sekarang apa yang dialami oleh Esau. Dan karena hal itu, maka apa yang dia dapatkan, ya. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain lagi untukku?" Jawab Ishak ayahnya. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan menjadi jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari atas langit. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak
Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Wah, jadi Esau ini jauh dari berkat, menjadi hamba adiknya. Itu yang disebut tadi dengan kuk. Nah, sebenarnya saya ini kalau menilai Esau itu nggak jelek-jelek banget. Ya, paling nggak memang dia tidak menghargai hak kesulungan. Waktu dia lapar, lalu Yakub bilang, kalau mau kacang merah ya aku minta hak sulung, lalu dikasih gitu ya. Tapi Yakub juga salah ketika bapaknya panggil Esau, kamu bikin makannya enak, lalu saya berkati. Lalu Yakub ini datang kepada bapaknya, "Pak, aku ini Esau." Jadi dia menipu bapaknya gitu ya. Nah, lalu ketika Esau datang, nah, wah berarti yang tadi yang datang itu adikmu, aku sudah berkati dia. Esau ini menangis minta diberkati oleh ayahnya. Berkati aku juga, Pak. Berkati aku juga. Masa berkat cuma satu? Ucapkan lagi aja kata-kata berkat gitu. Dan bapaknya berkata, engkau akan jadi hamba adikmu, ladangmu jauh dari embun, ya tandus. Ini coba, kalau saya mencoba menyelami perasaan Esau. Kenapa? Ya saya boleh dikatakan dulu seperti Esau gitu kan. Siapa kita gitu kan? Yakub itu kan Israel, sedangkan kita bukan. Kita ini orang kafir sebelum kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahkan mungkin kita berdosa lebih daripada Esau. Bukan cuma nggak menghargai hak kesulungan, mungkin najis, pornografi, maling, nyuri, jahat, selingkuh, atau aneka dosa lainnya yang lebih daripada dosanya Esau. Dan tentunya kita juga meratap, kita pengen diberkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi karena dosa yang dilakukan oleh Esau, maka ayahnya berkata, kamu kena kuk perhambaan. Wah, kalau kuk ini atau kutuk ini banyak sekali ya. Kutuk ekonomi, sakit penyakit, kesusahan, wah aneka macam. Tentu nggak semua penyakit karena kutuk ya. Nggak semua susah karena kutuk. Paulus juga dengan kebenarannya justru difitnah, cemplungi ke penjara, yaitu sisi yang lain. Tetapi orang bisa mengalami aneka seperti itu karena kutuk, bahkan turun-temurun. Ada penyakit yang diwariskan. Nah, gimana kita bisa lepas dari kuk? Ya, kalau istilah bulan ini merdeka. Merdeka yang sesungguhnya. Walaupun banyak ayat dalam Perjanjian Baru mengenai kemerdekaan, kamu dimerdekakan dalam Kristus Yesus, tapi saya ini emang puluhan tahun jadi guru sekolah minggu, senang menggunakan cerita, dari situ diambil esensi untuk pembelajaran jemaat lebih mudah ditangkap. Walaupun saya seorang doktor teologi yang bisa saja menggunakan dalil-dalil dalam Perjanjian Baru mengenai kemerdekaan, cari bahasa Ibraninya, waduh, saya khawatir jemaat pusing ya. Jadi saya gunakan gaya saya dalam mengajar dengan cerita. Nah, cerita Esau ini kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita akan belajar sebuah esensi yang menurut saya pun antusias menceritakannya karena saya pun tertarik dengan hal ini. Setelah Esau ditipu sama adiknya, maka Kejadian 27:41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Gitu ya. Jadi Esau ini berlanjut dengan dendam, dia mau bunuh adiknya. Saya mencoba menyelami Esau dulu. Loh, Yakub ini nipu dia dan gara-gara ditipu itu dia kehilangan berkat, saudara. Saudara pernah nggak ditipu sama Yakub? Ya, orang-orang yang menyebut dirinya Israel rohani, Kristen, pelayanan, bahasa roh lagi, ada ditipu dan gara-gara ditipu ada bangkrut, gara-gara ditipu ada susah cari makan, gara-gara ditipu ada mengalami kesulitan yang luar biasa. Banyak orang akhirnya kepahitan dan dendam kepada orang Kristen yang sok rohani, apalagi yang ke sekte atau aliran tertentu yang sok rohani, tapi perilakunya kurang ajar, nipu sana, nipu sini, bejat lagi, selingkuh. Wah itu, ini bisa membuat Esau kepahitan. Ya, kalau Yakub kan punya nama lain Israel. Kalau saya analogikan, Yakub ini kayak orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Israel rohani, tapi nipu, bikin Esau kepahitan. Nah, ceritanya ini baru pendahuluan. Kita lanjutkan apa yang terjadi selanjutnya. Lompat puluhan tahun berikutnya.
Singkat cerita 20 tahun kemudian dari sisi waktu. Karena Yakub bekerja pada pamannya bernama Laban 7 tahun, lalu tambah 6 tahun lagi baru pulang kampung. Nah, terjadilah kisah ini. Kejadian 33. Yakub melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rakel, serta kepada kedua budak perempuan itu, yaitu Bilha dan Silpa. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anaknya di belakang mereka, dan Rakel beserta Yusuf di belakang sekali. Rakel yang paling dicintai, ya. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah. Mereka ini adalah yang rombongan terakhir, Rakel dan anak-anak tadi. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu, Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. 20 tahun kemudian setelah Yakub diberkati, dia pulang kampung, dan dia 20 tahun sebelumnya, kakaknya benci dari raut mukanya, karena memang dia berkata, saya mau bunuh ini gitu ya. Lalu ibunya, wah, bisi Yakub, kakakmu mau bunuh kamu lari, dia lari. Nah, karena pertemuan terakhir, dia lari dari rumah, mau dibunuh kakaknya, maka 20 tahun pun Yakub masih ketakutan. Dia taruh 2 gundiknya di depan dengan anaknya, lalu Rakel, lalu baru Lea, lalu baru Rakel. Bahkan di depan para gundik itu, sebenarnya kalau dibaca semua ayatnya, itu ditempatkan para gembala dengan lembu sekian ribu, domba sekian ribu, dikasih pesan. Kalau kamu ketemu orang namanya Esau, bilang ya, ini ternaknya Yakub dipersembahkan kepada Tuanku Esau. Jadi Yakub ini istilahnya mau nyuap kakaknya, mau dikasih lembu ternak supaya hatinya baik, lalu marahnya reda karena diberi puluhan ribu ternak, ribuan ternak yang banyak gitu ya. Nah, tapi yang menarik bagi saya adalah ketika Esau tadi dilihat sama Yakub, itu diiringi 400 orang. Apa artinya? Saya punya penafsiran. Ya, kalau berbeda tafsir ya nggak masalah. Ya, tapi penafsiran saya apa? Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan itu, lalu ia bertanya, siapakah orang yang beserta dengan engkau? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rakel, mereka sujud. Sujud apa? Sujud menyembah Esau, ya, ya bukan menyembah, memberikan hormat, gitu ya. Nah, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan? Ya, ini pasukan ini bukan pasukan tentara, ya, tapi ternak-ternak domba yang telah bertemu dengan aku tadi. Jawabnya Yakub, untuk mendapat kasih Tuanku. Wah, saudara. Jadi saya mau kasih penafsiran bahwa Esau pada 20 tahun kemudian, itu saya berikan istilah, koknya itu sudah lepas. Kenapa saya katakan koknya lepas? Karena dia diiringi 400 orang. Saudara, siapa di sini yang dengar seminar, mendengar firman ini? Ya, ada bos ya kalau kemana pergi itu bawa ajudan 5. Nggak usah 400. Ya, kalau saya punya bisnis Ibadah Asyad, Epiolikin. Saya kemana pergi aja paling bawa sopir aja 1 ya. Dia sekaligus nanti juga buka stand buku saya gitu ya. Kadang-kadang tambah ajudan 1 lah gitu. Kalau tempat ibadahnya rame perlu buka stand buku, yang melayani perlu banyak gitu ya. Tapi nggak sampai tuh, saya bawa ajudan 5. Gitu ya. Hanya bos besar yang kemana pergi, bodyguardnya 5, mau masuk toilet, wah ajudannya masuk toilet dulu, dibersihkan dulu semuanya, orang suruh selesai, lalu orang lain nggak boleh masuk, baru bosnya datang kencing. Wih, kencing aja ada bodyguard 5 yang membersihkan mall areal itu, gitu ya. Ada yang bawain tasnya, ada mobilnya, di depannya ada foradernya, belakangnya juga, wah untuk berjaga-jaga. Ini pasti bos besar ini. Nah, Esau itu diiringi 400 orang. Dan kenyataan, semuanya sujud menyembah dia. Padahal, waktu dia mau bunuh adiknya, melepas hak kesulungan, itu dikatakan kamu akan jadi hamba adik. Tidak ada cerita atau ayat yang menceritakan bahwa Esau selanjutnya menjadi hamba Yakub. Nggak ada.
Bahkan waktu Yakub punya anak-anak itu semuanya di Mesir, menjadi budak di Mesir, anak keturunan Esau itu menjadi Edom dan lain-lain, sudah menjadi sebuah kerajaan yang mandiri yang tidak dijajah. Ratusan tahun kemudian ketika bangsa Israel masuk Kanaan, nah itu ada bangsa keturunan Esau yang menjadi budak bangsa Israel membuat batu bata. Itu karena mereka juga tidak menyambut bangsa Israel balik, tapi malah menipu dan sebagainya. Maka kok itu kutuk budakan itu malah baru digenapi. Tapi Esau sendiri, kenyataan dia diberkati. Kenapa saya katakan dia diberkati selain soal pengiringnya banyak? Karena Esau berkata kepada Yakub, waktu Yakub memberikan lembu-lembu yang domba yang banyak itu, maka Esau menjawab begini, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Jadi waktu Esau mau diberi ternak, sapi, lembu, itu Esau nggak terima. Kenapa? Aku punya banyak. Maka saya berani menafsirkan, Esau ini kenyataannya, dia itu diberkati loh. Pak, berarti dia sudah lepas dari kok. Yang Ibrani mengatakan tidak bisa didapat kembali sekalipun dengan mencucurkan air mata. Karena memang pada waktu dia datang kepada ayahnya, berkati aku ya, berkati. Dia menangis meraung-raung, mencucurkan air mata. Tetapi tunggu dulu. Bapaknya berkata, sekali kelak, engkau bisa melepaskan kok itu dari tengkukmu kalau engkau berusaha sungguh-sungguh. Nah, kita akan dalami nih sekarang ya. Apa yang membuat Esau diceritakan oleh Alkitab, de facto kenyataannya, dia lepas dari kutuk. Karena hartanya banyak. Orang-orang bahkan sujud menyembah dia. Bahkan dia punya pengiring 400 orang. Dia sudah menjadi bos, bukan budak. Ya. Kalau begitu apa itu sungguh-sungguh? Ya. Bahkan keturunannya menjadi bangsa-bangsa ketika bangsa Israel di Mesir menjadi budak. Keturunan Esau menjadi bangsa-bangsa yang mandiri. Nah, kembali kepada Kejadian 27 ayat 40. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melepaskan kok itu dari tengkukmu. Jadi sungguh-sungguh itu apa? Yang pasti, kalau Ibrani berkata, sungguh-sungguh itu bukan air mata. Engkau tidak bisa melepaskan kok dengan air mata. Ya, karena kutuk ekonomi, karena pernah menipu, ya, pernah tidak menghargai hak kesulungan, atau dosa kenajisan, perselingkuhan, dan segala macam, lalu nangis-nangis di hadapan Tuhan, ampuni, ampuni, gitu ya, nangis-nangis, melakukan lagi, itu namanya air mata buaya, nangis-nangis, tidak bisa dengan air mata. Kalau gitu dengan apa dong? Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bukan air mata, kan? Karena air mata itu bisa dibuat-buat, ya. Orang bisa pura-pura menangis, orang bisa pura-pura rohani, pura-pura berdoa dengan kayak orang kejang-kejang kesurupan. Itu bukan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menurut Alkitab paling tidak cerita sekarang ini, ya. Apa itu sungguh-sungguh? Maka kalau kita membaca kembali Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Oke, saya mundur lagi 20 tahun sebelum ayat itu. Anak ini, adikku ini, saya mau bunuh. Lari mau dibunuh. 20 tahun kemudian datang dombanya, lembunya, sapinya, gudeknya, istri kedua. Wah, kelihatan Yakub. Waktu kelihatan apa? Diceritakan di Alkitab. Yakub sujud, berdiri, maju ke depan, sujud, berdiri, maju ke depan, sujud, berdiri. Cengkang-cengking, cengkang-cengking. 20 tahun yang lalu, saya mau bunuh orang ini. Sekarang datang, cengkang-cengking, maju lagi, cengkang-cengking. Maka Esau berlari, dipeluknya Yakub, dipiting lehernya, ditusuk perutnya. Betul? Enggak. Ayat itu enggak berkata begitu. Esau enggak berlari lalu piting leher, tusuk perut. Enggak. Esau berlari, dipeluknya adiknya, dicium lehernya, ditangis-tangisan. Jadi Yakubnya masih ketakutan untuk ketemu, takut kalau akan dibunuh. Tapi Esau-nya ternyata berlari, dia nggak sabar lihat adiknya itu jengkang-jengking, jengkang-jengking. Istilah saya jengkang-jengking karena kita menulis Yakub sujud menyembah, maju lagi, sujud lagi, maju lagi. Esau-nya berlari, bukan ditikam, tapi dipeluk, lalu dicium. Artinya apa? Saya menafsirkan dari ayat ini. Inisiatif atau pengampunan, rekonsiliasi, pemulihan itu lebih dirindukan oleh Esau.
Makanya yang saya sebut sungguh-sungguh itu mengampuni. Tadinya Esau dendam, tapi Esau akhirnya mengampuni. Dan dari dampak pengampunan ini, maka akhirnya Yakub pun berkata kepada Esau, janganlah kiranya demikian, jika aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, karena Engkau berkenan menyambut aku. Esau menyambut dengan pelukan, dengan ciuman, dengan tangisan. Bahkan Esau wajahnya berubah. Kalau sebelumnya wajah dendam, sekarang wajah senyum, wajah yang ramah, wajah penuh kasih, yang memeluk dengan sambil menangis. Wow, Esau sudah melepaskan pengampunan. Maka untuk lepas dari itu antara minta ampun dan mengampuni. Kalau kita berdosa, maka tentu kita minta ampun. Dan saya percaya Esau sudah minta ampun sama Tuhan, buktinya dia bisa mengampuni. Orang yang tidak merasakan pengampunan Tuhan, itu tidak mungkin bisa mengampuni orang lain. Terlalu menyakitkan. Mengampuni itu tidak mudah, tetapi mengampuni itu harus. Dan supaya bisa punya kemampuan mengampuni, maka harus merasakan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan yang membuat kita merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Memerdekakan kita dari hukuman akibat dosa. Karena kita minta ampun, maka diampuni, maka kita merdeka dari hukuman dosa. Tapi kalau pengampunan yang kita alami itu membuat kita melangkah lebih jauh. Bahkan kita mengampuni orang-orang yang mengecewakan, yang menipu, maka itu akan membuat kita bisa terlepas dari perhambaan dosa, perhambaan kedagingan, perhambaan, bahkan kalau waktu itu Esau ini bapaknya jelas-jelas bilang, kamu akan susah cari makan, ini seperti ekonomi. Artinya orang yang minta ampun sama Tuhan dan diampuni, mengampuni orang lain, maka dia akan diberkati, lepas dari perhambaan. Nah, karena itu kita belajar bagaimana kita bisa merdeka, gitu ya. Yaitu kalau kita belajar untuk kita bisa menerima pengampunan dan mengampuni. Kalau kita menerima pengampunan, tapi kita tidak mengampuni. Tuhan Yesus pernah memberikan ilustrasi. Ada orang yang punya utang sedikit, lalu diampuni. Orang yang punya utang banyak, lalu diampuni. Dia kejar-kejar orang lain yang punya utang sama dia. Itu yang tuannya dengar, itu ditangkap, serahkan sama algojo. Jadi kalau kita itu merasakan pengampunan Tuhan, sudah semestinya kita juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, sebenarnya paling tidak, yang pasti kita dalam belenggu kegelisahan, tidak bisa damai sejahtera, makan tidak enak, tidur gak pules, karena hati bergejolak dengan dendam, kecewa, kepahitan. Itu dendam, kepahitan, itu akan menekan jiwa. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita akan merdeka dari perasaan seperti itu. Sebaliknya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan meluap-luap dari hati kita. Sebab kasih Tuhan yang mengambil alih perbudakan kebencian, kepahitan ini dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Karena itu, mari kita rasakan sungguh-sungguh kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang sesungguhnya memberikan kemerdekaan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu dari cerita perjanjian lama Esau yang mengampuni Yakub, dan kenyataan Esau diberkati. Kami hidup dalam perjanjian baru, di mana firman-Mu jelas mengatakan bahwa kasih Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus, itulah yang memerdekakan kami dari hukum maut dan hukum dosa. Karena itu sudah selayaknya juga kami orang-orang perjanjian baru yang dilahirbarukan, yang menerima materai Roh Kudus dalam roh kami. Kami juga mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami, yang membuat kami rugi, membuat kami susah, membuat kami menderita. Karena ada kuasa untuk hidup dalam kemerdekaan, di dalam kesediaan untuk memberikan dan melepaskan pengampunan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu ke rekening yang ada di layar berikut ini.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan saudara. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Bagi Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Jangan lupa juga bahwa setiap hari Kamis kami adakan Healing and Blessing Prayer. Dan di setiap hari Sabtu kita mengadakan rumah doa di jam 6 pagi. Semua itu dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube LPG Ministry. Tuhan Yesus memberkati.